Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kepada segenap peserta PPG 2021. Kali ini saya mencoba untuk membahas soal dan kunci materi pedagogis untuk uji pengetahuan PPG tahun ini. Yuk, kita ikuti bersama. Yang pertama, berdasarkan rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional, untuk dapat memberikan pelayanan prima, salah satu yang perlu dilakukan adalah pengembangan teknologi ICT yang dilakukan melalui pendayagunaan ICT di bidang pendidikan. Ya, di sini jawabannya adalah Renstra dari Depdiknas adalah E. Pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa. Kemudian yang kedua, pemanfaatan fasilitas internet dalam pembelajaran yang digunakan untuk berkorespondensi antara seseorang dengan lainnya, yang berisi tentang mengarsipkan surat-surat penting menggunakan email. Ya, ini email. Kemudian yang ketiga, kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik, tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam dan belajar dari aneka sumber, menggunakan beragam pendekatan, media pembelajaran, dan sumber belajar lain, memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik, melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di lab, studio, atau lapangan disebut kegiatan eksplorasi. Kemudian yang keempat, salah satu contoh kegiatan guru dalam kegiatan elaborasi dalam komunikasi pembelajaran dengan para siswa yaitu, ya jawabannya adalah memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. Kemudian yang kelima, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal, yaitu dengan alur sebagai berikut. A. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik. 2. Penyiapan kondisi psikolog. 3. Respon peserta didik untuk merespon. 4. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. Itu yang A. Yang B, reaksi guru terhadap respon peserta didik. Ya, jawabannya ini langsung saja, jawabannya adalah E. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. 1. Yang kedua, memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. Yang ketiga, respon peserta didik untuk merespon. 4. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. Nomor 6. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada, jawabannya adalah C. Strategi pembelajaran. Ya, ini perlu diingat dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa. Ya, ini kaitannya dengan strategi pembelajaran. Nomor 7, standar ketuntasan minimal belajar atau SKMB ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini. A. Inteks, B. Tingkat kesulitan, C. Sarana pendukung, D. Bakat dan minat siswa. Jawabannya E. Inteks siswa, tingkat kesulitan, dan sarana pendukung. Ini adalah data dukung untuk pembentukan nilai KKM. Ya, kriteria ketuntasan minimal yaitu inteks, tingkat kesulitan, dan sarana pendukung. Nomor 8, jenis-jenis pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Ya, jenis-jenis pembelajaran. Jawabannya adalah fakta, konsep, prinsip, definisi, dan aksioma. 9. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat mengacu pada rumusan. Ya,
untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran. Mengacu kepada KD, kompetensi dasar. 10. Di bawah ini merupakan pengidentifikasian materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. Ya, bisa dibaca sendiri. Potensi peserta didik, 2 tingkat perkembangan fisik intelektual, 3 kebermanfaatan bagi peserta didik, 4 kemampuan guru dan ketersediaan referensi, 5 relevansi dengan kebutuhan, 6 dana yang tersedia. Ya, jawabannya adalah 2, 3, 5, dan 6. Kemudian nomor 11, upaya guru dalam memanfaatkan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar. Hasil, kata kuncinya adalah hasil analisis menentukan ketuntasan belajar. Antara lain, C. Jawabannya, mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. Next, lanjut nomor 12. 12. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Ya, bisa dibaca: A. Memberikan tambahan materi, B. Memberikan tes tambahan, C. Memberikan tambahan sumber bacaan, D. Jawabannya adalah D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. Ini bagi anak-anak yang lulus di atas KKM agar mereka selalu berkembang. Next, nomor 13. Dalam melakukan evaluasi proses dan hasil belajar, seorang guru perlu memperhatikan hal-hal berikut. Kata kuncinya adalah proses, evaluasi, dan hasil belajar. Ya, langsung saja. Jawabannya adalah semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Ini adalah jawabannya. Kemudian nomor 14. Pada setiap akhir kegiatan pembelajaran, guru bersama peserta didik melakukan kegiatan refleksi. Bertujuan untuk, ya, kata kuncinya adalah refleksi. Refleksi itu tujuannya untuk C. Mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik. Nomor 15. Penilaian diatur dalam Permendiknas RI nomor 20 tahun 2007. Ya, ini yang dulu ya. Kalau sekarang Permendikbud yang terbaru tahun 2016 kalau tidak salah. Kemudian nomor 16. Untuk menghindari penilaian yang subjektif dan untuk memudahkan guru dalam menilai prestasi yang dicapai, maka dalam penilaian ranah psikomotor guru menggunakan, ya, kata kuncinya adalah penilaian psikomotor. Guru menggunakan tes performance. Ya, ini untuk penilaian psikomotorik. Nomor 17. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara, ya, jawabannya adalah C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru atau rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Ini adalah penilaian portofolio. Ya. Kata kuncinya adalah mengumpulkan hasil kerja peserta didik. Nomor 18. Dalam mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, harus memperhatikan, ya, kata kuncinya adalah instrumen penilaian dan evaluasi hasil belajar. Kita memperhatikan substansi atau isi, konstruksi atau struktur, dan bahasa. Substansi, konstruksi, dan bahasa. 19. Di bawah ini yang merupakan ciri dari penilaian kelas. Ya, diperhatikan di layar. Di bawah ini adalah ciri dari penilaian
kelas adalah, jawabannya adalah D. Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan berdasarkan acuan kriteria, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. Ini untuk ciri-ciri dari penilaian kelas. 20. Pernyataan di bawah ini yang betul adalah, ya ini pernyataan-pernyataan bisa dibaca Ibu Bapak. Jawabannya adalah A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil belajar atau rapot, dan memperbaiki proses pembelajaran. Nomor 21. Untuk memperoleh penilaian hasil belajar yang baik meliputi aspek, ya ini adalah proses dan hasil penilaian hasil belajar secara menyeluruh. Apa saja? Kognitif, psikomotor, dan afektif, atau kognitif, afektif, dan psikomotor, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 22. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara, ya jawabannya adalah D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Ya. Kata kuncinya adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar. Ya, seorang guru yang baik tentunya harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk misal di kelas bertanya, kemudian mengungkapkan kesulitan-kesulitan supaya nanti guru bisa tahu kesulitan dari individu peserta didik masing-masing. Nomor 23. Penilaian proses secara berkesinambungan oleh guru dapat dilakukan dengan cara, ya bisa dilihat di layar. Jawabannya adalah, kata kuncinya adalah penilaian berkesinambungan. Bagaimana caranya? Ya B. Memberikan pretest maupun post-test secara tertulis setiap kali proses pembelajaran. Kemudian nomor 24. Penilaian merupakan salah satu proses penting dalam penilaian. Prinsip-prinsip penilaian harus dilaksanakan secara, ya ini prinsip penilaian. Yang pertama, shahih, adil, objektif, terbuka, bermakna, menyeluruh, berkesinambungan, terpadu, sistematis, menggunakan acuan kriteria, dan akuntabel. Ya, ini adalah prinsip-prinsip penilaian. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 komponen. 25. Sebelum merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang harus dilakukan adalah, ya jawabannya adalah menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, dan teknik pensekoran. Nomor 26. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang perlu diperhatikan adalah SK, KD, indikator yang akan digunakan terdapat pada silabus yang telah disusun. Ya, ketika kita merumuskan tujuan pembelajaran, yang harus kita pedomani atau sebagai pedoman adalah standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator atau IPK, indikator pencapaian kompetensi. Lanjut. 27. Sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi adalah, pengertian dari kata kuncinya adalah sejumlah kemampuan peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Ini merupakan pengertian dari kompetensi dasar mata pelajaran. Ya. 28. Kualifikasi kemampuan minimal peserta didik atau KKM yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat atau semester untuk mata pelajaran tertentu adalah pengertian dari kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar itu adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 29. Dalam mengembangkan penilaian hendaknya memperhatikan prinsip berikut ini, kecuali, ya ketika kita mengembangkan penilaian
ada beberapa prinsip kecuali, ya berarti yang bukan. Jawabannya adalah melakukan penilaian kelas secara acak terhadap SK dan KD. Ini yang tidak boleh. 30. Menerapkan suatu prinsip, applying a principle, membuat model building, atau mengevaluasi, evaluation, merencanakan, planning, memperhitungkan atau meramalkan kemungkinan, extrapolation, meramalkan, prediction, menduga, mengemukakan pendapat, atau inferring, termasuk klasifikasi kata kerja operasional sesuai dengan tingkat berpikir. C. Menerapkan dan mengevaluasi. Ya, karena di sini kata kuncinya adalah menerapkan suatu prinsip, berarti menerapkan. Atau kalau tidak salah itu C4 atau C5, ya. Kemudian nomor 31. Dalam mengembangkan indikator hendaknya, ya, ketika kita mengembangkan indikator pencapaian kompetensi, memperhatikan, jawabannya adalah D. Sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur. Ini untuk mengembangkan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Itu ada ABCD. Audience, behavior, condition, dan degree. Ya, 32. Mensintetiskan atau sintesis, mengelompokkan, menjelaskan, mengorganisasikan, meneliti, membuat analog, mengurutkan, termasuk klasifikasi KKO sesuai tingkat berpikir, memproses atau processing. Ya, ini harus benar-benar paham. Ada banyak menganalisis, memproses, menerapkan. Ya, ini harus kita ketahui pengertiannya. 33. Dalam menentukan materi pokok, hendaknya mencakup sebagai berikut. Ya, materi pokok itu hendaknya mencakup A. Berisikan pengetahuan atau K3, keterampilan, dan sikap atau fakta, konsep, prinsip, prosedur yang harus dipelajari siswa dalam rangka menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ini adalah ketika kita menentukan materi pokok. Kemudian nomor 34. Dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, hendaknya mempertimbangkan berikut ini, kecuali kebermanfaatan bagi pendidik. Ya, ketika kita mengidentifikasi materi pembelajaran, hal-hal berikut harus kita pertimbangkan kecuali manfaatnya bagi pendidik, karena semua manfaatnya ditujukan kepada siswa. 35. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan, berakhlak mulia, cakap, kreatif, demokratis, serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. E. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Ini tentang penyusunan kurikulum. Prinsip-prinsipnya ada banyak. Nah, yang dimaksud pada soal ini adalah berpusat pada potensi. 36. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan, karena di sini kata kuncinya ada relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, maka kita rumus prinsip ini adalah relevan dengan kebutuhan kehidupan. 37. Dalam menentukan tujuan khusus pembelajaran, hendaknya memperhatikan berikut ini, kecuali. Kata kuncinya adalah tujuan khusus pembelajaran, kecuali. Dalam merumuskan D jawabannya. Dalam merumuskan tujuan khusus pembelajaran perlu digunakan kata-kata yang operasional, yaitu kata teramati dan terukur. 38. Merumuskan tujuan pembelajaran dilakukan. Ya, tujuan pembelajaran itu dilakukan A. Setelah menentukan SK, KD, dan indikator yang akan digunakan. Ini setelah menentukan ini kita baru membuat tujuan pembelajaran.
39. Dalam menentukan rencana implementasi kegiatan pembelajaran, perlu memperhatikan hal-hal berikut. Kata kuncinya adalah menentukan implementasi kegiatan pembelajaran. Hal-hal yang diperhatikan kecuali menentukan rincian materi, fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dengan rangka mencapai tujuan pembelajaran. Ini adalah yang tidak dihitung. Kemudian nomor 40. Guru profesional dituntut memahami karakteristik peserta didik agar dapat mencapai hasil yang optimal. Hal ini merupakan implementasi dari kompetensi pedagogis. Ya, kata kuncinya adalah hasil yang optimal. Berarti pengetahuan siswa, berarti ini masuk ke kompetensi pedagogis. Nomor 41. Salah satu kegiatan guru untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi prasyarat peserta didik. Ya, pra itu artinya sebelum. Prasyarat peserta didik berarti sebelum syarat menjadi peserta didik, yaitu apa? C. Melakukan pretest. Ya, kemudian 42. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Hindari saran dan pernyataan negatif. 2. Ciptakan situasi kompetitif. 3. Jatuhkan hukuman. 4. Berikan penghargaan. Dari pernyataan di atas yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar yang siswa memiliki motivasi yang rendah. Ya, kira-kira apa ya? Hindari saran, ciptakan situasi, jatuhkan hukuman, atau berikan penghargaan. Jawabannya adalah 1 dan 2. Hindarkan saran yang negatif. Ya, itu. Kemudian 43. Pada setiap awal tahun pelajaran, setiap guru membuat peta kompetensi dasar untuk menentukan kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran. Dalam menentukan ketuntasan minimal setiap KD harus memperhatikan inteks siswa. Pernyataan berikut yang bukan faktor utama untuk menentukan inteks siswa adalah E. Langsung saja ini. Data pengelompokan sosial ekonomi orang tua ini tidak termasuk. Karena ekonomi orang tua itu, jika kita memilah-milah siswa, tidak boleh siswa yang kaya dengan kaya, miskin dengan miskin, itu tidak boleh. Kemudian 44. Pak Dedi menemukan kasus kesulitan belajar yang dialami oleh siswanya ternyata disebabkan cara belajar yang salah. Maka yang paling tepat untuk mengatasi kesulitan tersebut adalah, ya, kata kuncinya adalah cara belajar yang salah. Langkah-langkahnya apa? B. Tunjukkan akibat atau dampak cara belajar yang salah terhadap prestasi belajar. Contohnya nih, ada siswa yang ketika belajar dengan guru kok lari-lari terus. Ya, maka Pak Guru bisa menyampaikan kepada siswa tersebut, ketika nanti kamu lari-lari, kamu nanti nilainya kecil dan kamu tidak konsentrasi. Nanti temennya ranking 1, kamu malah ranking 10, misal seperti itu, dengan kata-kata yang sopan dan santun. Kemudian 45. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Faktor situasi yang tidak kondusif. 2. Kapasitas belajar. 3. Kapasitas belajar bakat. 4. Populasi siswa di dalam kelas terlalu besar. Pernyataan di atas yang merupakan faktor penyebab kesulitan belajar bersumber dari diri siswa. Ya, ini dari diri siswa. Berarti dari pribadi masing-masing. Berarti yaitu 2 dan 3. Kapasitas belajar dan kapasitas tingkat kecerdasan dan bakat. 46. Agar peserta didik dapat mengembangkan potensi sesuai bakat dan minat, maka sekolah dalam memfasilitasi pengembangan diri melalui kegiatan ekstra. Kegiatan tersebut harus memiliki fungsi B. Penyaluran, pengembangan, edukatif, rekreatif, kreatif, dan prestasi. 47. Agar potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, maka dalam pengembangan diri dapat difasilitasi melalui bimbingan konseling atau BK. Dalam KTSP, kegiatan pengembangan diri yang diampu oleh BK meliputi 4 hal. Apa saja ini? Kata kuncinya adalah BK. 4 hal: layanan pribadi, sosial, karir, dan belajar. Ini sangat penting, perlu dihafalkan ini. Layanan pribadi, sosial, karir, dan belajar. 48. Pembelajaran bermakna memerlukan usaha yang sungguh-sungguh dari siswa untuk menghubungkan konsep baru dengan konsep relevan yang telah dimiliki sebelumnya. Usaha guru untuk mengetahui konsep awal yang dimiliki siswa adalah dengan
B. Peta konsep. Ya. Ini kata kuncinya adalah usaha guru mengetahui konsep awal dimiliki siswa. Kita membuat apa? Peta konsep. 49. Manakah di antara pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan model konstruktivis dalam mengajar? Kata kuncinya adalah model konstruktivis. Berarti yang tidak sesuai dengan model itu adalah D. Memberi tugas siswa untuk menghafal konsep tertentu. Ini tentunya bertentangan dengan model konstruktivis. 50 yang terakhir. Pembelajaran kontekstual dianggap pembelajaran yang bersifat mendidik. Kenapa? Karena hal itu disebabkan karena karakteristik pembelajaran tersebut adalah, jawabannya adalah D. Membiasakan siswa belajar sesuai dengan lingkungan. Oke? Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, demikian sedikit pembahasan tentang soal-soal pedagogis. Semoga nanti ada yang keluar dan menjadi pembiasaan-pembiasaan kita untuk belajar. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Sobat Admin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.